من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila an qala faman kana fi qalbihi syai'un minha. Masih berhubungan cara mengobati nifak. Ya. Wa man kana fi qalbihi syai'un minha, barang siapa yang di hatinya ada sesuatu dari penyakit-penyakit hati tersebut, su'udzon kepada Allah, su'udzon kepada hamba-hamba Allah yang punya penyakit seperti itu, faqalbuhu saqimun, maka hati orang ini namanya hati orang yang sakit. Ya. Walaupun secara fisik diperiksa bagus hatinya katanya, tapi kalau penuh penyakit berarti dia sakit. Dia penyakit ya, iri, dengki. Gitu. Wala yanju min adzabillah illa man atallaha biqalbin salim. Dan tidak ada orang yang selamat, la yanju min adzabillah, dari adabnya Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha, kecuali orang yang nanti berjumpa dengan Allah, mendatangi Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, bersih, sehat, tidak ada penyakit hatinya. Ya. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah yang Maha Agung, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Takut, semua manusia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita ketika seorang hamba bertemu dengan Allah, yang bisa menyelamatkan tadi hatinya yang bersih. Kalau hatinya enggak penuh dengan kebencian, tidak ada hal-hal yang buruk, maka dia tenang ketemu Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhumnya bagaimana? Siapa yang hatinya kotor, dia akan takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah bahwa di jasad manusia, pada diri manusia itu ada mudghah, ada gumpalan. Ya, gumpalan daging, darah yang ada di dalam, ada pada diri manusia tadi. Idza salahat, kalau bagus segumpal daging tadi, salahal jasadu kulluh, maka jasadnya menjadi bagus semuanya. Ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau gumpalan tadi rusak, sakit, maka sakit seluruhnya di badannya, matanya sakit, telinganya sakit, semuanya sakit karena tadi motornya ini tadi, yang satu gumpalan tadi. Apa gumpalan tadi? Ala wahiyal qalbu. Itu kata Rasulullah SAW. Ada al-qalbu, hati, ya, hati. Kalau bagus, bagus semuanya. Kalau rusak, rusak semuanya. Ya, Sayyidina Luqmanul Hakim pernah disuruh oleh majikannya, begitu disebutkan,
coba potongkan dari kambing ini, ambil yang terbaik yang ada di kambing itu. Apa yang terbaik? Maka dihidangkan lidah dari kambing tadi dan hati. Baik, di hari kedua kemudian dia diperintahkan, coba ambilkan dari kambing ini tadi yang terburuk. Maka diambil yang sama, lidah dan hati tadi. Kemudian Sayyidina Luqmanul Hakim ditanya, kenapa kamu ambil yang baik? Itu yang paling baik. Iya, apabila baik dua, ya, lisan dan hati, maka dia akan menjadi orang yang baik. Kalau dia buruk, dua, lisannya suka mengumpat, suka mencaci, kemudian hatinya kotor, udah, ini susah rasanya untuk menjadi orang yang baik, karena kerusakan dibikin dari dalam sendiri, ya, iri, dengki, itu semua penyakit hati, ya. Iri dengan pemberian Allah kepada orang, ini kan aneh sebetulnya, ya, aneh ini. Kecuali dia mengambil hak kita jadi marah, masih mungkin, ya. Allah kasih orang ini kemuliaan, Allah kasih dia harta, Allah kasih apalah maksudnya pemberian dari Allah. Kemudian kita marah, dengki, saya empat ngelihatnya. Kenapa? Tadi karena dia banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kan aneh itu, ya. Seolah-olah kita akan mengatakan, ya Allah, kamu salah kasih dia itu, yang pantas saya mestinya. Itu, kan itu menyalahkan Allah nanti. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi Tirmidzi, dalam riwayat At-Tirmidzi, hadisun hasanun an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, innal abda idza akhta'a khati'atan. Sesungguhnya hamba apabila dia melakukan kesalahan, nukita fi qalbihi nuktah, ya, nukita fi qalbihi nuktah, ya. Maka ada noda di hatinya. Satu, setiap kali berbuat salah, maka ada noda, ada bekas setiap kali dia melakukan kesalahan, satu dosa, maka di hatinya terlihat ada nuktah, ada noda tadi. Fa idza huwa fa in huwa naza'a wastaghfara suqilat. Ini, ya, seperti ini, hati begini. Kemudian kalau dia berbuat dosa, ada kotoran di sini. Satu lagi, dosa lagi, iri, dengki, marah, tidak ada sebab, nggak ada alhasil, begitu. Semakin banyak, gitu deh. Kalau di hati yang bersih tadi, di hati seseorang sudah melakukan kebaikan lagi, wa idza naza'a, astaghfirullahaladzim, coba dia istighfar, maka wastaghfara, kemudian dia istighfar, suqilat tadi bersih lagi, itu dia. Berbuat dosa ya kotor lagi, berbuat dosa enggak dibersihin, ya semakin kotor, begitu. Tapi berbuat dosa, ada lintasan hati, ada macam-macam, dia cepat-cepat dia kembali minta ampun kepada Allah, ya. Suqilat, artinya bersih lagi, ya. Wa idza ada, ya, kalau kembali lagi, kan manusia begitu, ya. Kenapa disebut insan? Dimana summiyal insanu insanan? Karena manusia itu disebut namanya insan, likathrati nisyanihi, karena banyak lupa. Ini dosa, baru pengajian, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya. Besok kambuh lagi, itu kan manusia. Nah, waktu dia kambuh lagi, kalau dia kembali lagi, fa idza ada zida fiha, tambah lagi. Kan sudah kotoran tadi, tambah lagi kotorannya. Berarti bersih dan kotor itu tergantung daripada kita. Kita mau apa ini hati? Mau kita bikin bersih, berarti buang kebencian, buang iri, buang dengki, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dikotorin, ya udah, kita lebih tahu caranya.
Ya, gimana kalau mau mengotori itu? Ya. Semakin banyak semakin hatta ta'lu qalbahu. Ya. Sehingga kotoran tadi merata. Ya, semakin banyak tadi. Contohnya begini, tempel semakin banyak sampai dia memenuhi sampai tidak terlihat lagi hati itu tadi semua dipenuhi dengan dosa, dengan hal-hal yang tidak baik. Karat yang ada di hati seperti tadi ya, barang hati tadi semakin banyak, maka dia berkarat. Karat itu, kotoran itu disebut ron, ya disebut ron. Di Al-Quran, fahuwa ron alladhi dzakarallah fi kitabihi. Allah menyebutkan dalam Al-Quran kalimat ar-ron, ya, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Kalla bal rana, ya, ala qulubihim makanu yaksibun. Itu adalah ron, itu adalah karat yang ada di hati mereka, ya. Karena apa? Dari perbuatan. Jadi ron itu sendiri itu adalah karat yang ada di hati yang hasilnya dari perbuatan kita. Semakin banyak irinya, semakin banyak hasudnya, semakin banyak dengkinya, semakin banyak su'donnya, maka semakin berkarat hatinya. Ya. Makanya orang suruh banyak-banyak saling mengingat. Suruh duduk di majelis. Kalau disebutkan kenapa ada sholat Jumat? Jumat itu wajib mendengarkan khutbah supaya mendengar kalamullah, kalamur Rasul. Oh itu dilarang, itu enggak boleh. Begitu. Supaya hadir. Syukur-syukur ada lagi tambahan. Oh ada hari lain. Oh ada gitu. Oh ada majelis lagi. Oh baca lagi Al-Quran. Nah, itu tadi bisa membersihkan. Kalau enggak pernah sama sekali, ya dia enggak mengerti. Ya, enggak mengerti bahwa perasaan dia itu dia anggap benar semua. Padahal salah. Padahal dia su'dzon. Padahal sedang berburuk sangka. Ya, dia sedang berburuk sangka. Semua orang dilihat bagaimana? Saya enggak pas sama orang itu. Ya, hati saya mengatakan enggak pas ini. Sama ustadz yang ini enggak pas. Ya. Cari ustadz lain lagi coba. Datang cari ustadz lagi. Ini, ya, gayanya kurang sip. Yang ini ustadz ini nggak ada yang benar. Ternyata masalahnya bukan di ustadznya, bukan di pengajiannya, ya. Karena masalahnya ada di hati itu tadi. Masalahnya ada di hatinya itu tidak bisa tadi, ya, tidak bisa menerima kebaikan karena sudah terlalu banyak karat. Ya, kalla barana ala qulubihim makanu yaksibun. Nasallallahu alafiyah. Ya, itu tadi penyakit apa tadi? Penyakit hati, nifak, itu tadi dibersihkan seharusnya. Berarti di sini harus banyak-banyak mendengarkan nasihat. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, orang tawasau bil haq, enggak ada batasnya. Enggak ada batas. Ya. Orang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang itu untuk semangat dalam mencari kebaikan, harus semangat. Ya, kalau diturutin orang malas, Pak, malas. Ya, enak. Makanya orang bersin itu disukain Allah, bersin itu, karena dia semangat. Innallaha yuhibbul atas. Ada orang bersin, semangat, lagi ngantuk bersin, hilang ngantuknya. Ya. Tapi kalau orang ngantuk, pertama mulainya dengan wa yakrahut tasaub. Ya, Allah tidak suka dengan tasaub, nguap. Karena ini muqaddimah. Belum waktu jam-jam produktif orang, waktu bekerja, waktu orang semangat, ini udah nguap duluan, ya. Di jam-jam yang produktif, jam waktunya orang bukan waktu orang tidur.
Kalau malam ya wajar begitu ya. Tapi ini malam ya, belum apa-apa. Biasanya nguapnya mulai duduk di majelis. Hebat. Atau kalau yang sudah terlatih yang mau berangkat ke majelis. Berarti sudah akrab itu. Malas. Ya, sudah tahu ini malam, oh ada pengajian. Oh ini ada apa? Belum apa? Badan kok nggak enak semua ya. Itu setan yang bilang ya, kalau setan jangan berangkat. Ya. Oh, jangan. Tidur istirahat itu lebih bagus. Nanti malam bisa tahajud. Gitu. Ya kan bahasa kan pintar itu setan, kan dipilihkan oleh setan. Ya. Oh iya, nanti malam bisa tahajud. Ya udah lebih baik istirahat dulu sekarang. Dia istirahat maghrib sampai isya nggak bisa tidur. Akhirnya pengajian bubar, baru dibangun. Ya, baru iya ya. Kenapa nggak hadir itu dia? Tahu gitu saya hadir. Ya. Nah, makanya di situ semua yang kira-kira bikin malas itu dianjurkan untuk dibuang jauh-jauh, karena malas itu termasuk ciri orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala, malas. Nggak boleh dipelihara itu malas itu. Ya, kalau ngantuk tembok kayak pukul gitu ya. Latihan, hilang ngantuknya, jalan, baca buku, kitab, apa semua. Ya, di jam-jam produktif tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min ghalabatin dain wa qahril ham wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kasalan, malas, anak nggak bisa apa-apa, belum apa-apa udah nggak bisa duluan. Itu nggak boleh, khususnya anak pemuda-pemuda itu yang bisa. Ya, saya ini bertahun-tahun cuma hafal dari Al-Hakum ke bawah, itu pun nggak berurutan. Ya, sekarang mau tingkatin, coba saya mau tambahin lagi berapa surat. Oh sudah tua, nggak ada tua. Ya, oh sudah dewasa, sudah bisa kalau mau. Ya, kalau mau itu bisa Ada orang dari Perancis, orang Perancis masuk Islam ketika berusia 49 tahun, 48 begitu ya. Di usia 53 dia hafal Quran. Oh. Ya, padahal Al-Quran itu berapa juz? 30 juz. Nah, kita ini lahir alhamdulillah. Kalau orang Perancis bisa 30 juz apa lagi? Kita berapa juz kira-kira? Ya, itu semua harus tadi ya. Tadi rasa malas, rasa nggak percaya diri, apa harus dilawan. Ya, Rasulullah SAW senang lihat ada orang yang gesit, lihat ada orang yang energik. Ya, energik bukan energi cari duit aja kemudian sholatnya malas, bukan maksudnya. Dia semangat, ya semangat di situ. Mudah-mudahan kita jadi itu ya, bangun pagi, jangan tidur setelah subuh. Ya, ditahan dulu setelah subuh, tahan, walaupun ngantuk tahan dulu sampai paling enggak sampai isyraq. Ya, itu kalau yang punya pekerjaan ya pekerja. Itu penyebab yang kira-kira bikin malas itu dilawan. Ya, pada as-sabah rabah. Ya, burika ummati fi bukuriha. Umatku diberi keberkahan di waktu pagi. Ya, di waktu pagi, waktu jernih semuanya. Berikutnya adalah at-tahawun bis-shalah. Ya. Tahawun bis-shalah. Malas, meremehkan, bermalas-malas untuk sholat. Ya. Ini termasuk muhlikat. Wa minal muhlikat at-tahawun bis-shalah. Ya. Tahawun bisalah wa ta'khiriha an awqatiha. Kemudian dia memundurkan waktunya, mengundurkan salat tadi dari waktunya. Salat maghrib sudah hampir isya. Salat zuhur sudah hampir asar. Itu tahawun berarti. Ya. Bukan yang enggak salat. Kalau enggak salat lain lagi itu. Ya. Jadi yang
orang-orang yang meremehkan waktu salat. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata para ulama, Sayyidina Ali mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailun lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim. Jadi an artinya di waktu meremehkan waktu-waktu salatnya. Ya, sahun, lalai dengan waktu salat. Kalau Allah katakan wailul lil musallin alladzina hum fi, berat sekali itu. Kalau fi salatihim berarti di tengah salatnya. Berapa yang sahun kita? Allahu Akbar, kemana-mana. Ya, ada orang berpikir Allahu Akbar, pulang ke rumah. Ada yang mau pergi, ada yang mau macam-macam di waktu salat itu tadi ya. 2024, ada apa di salat semua, hadir semua. Itu fi salatihim, berat. Tapi Allah sayang pada umatnya. Allah katakan cukup kalian perhatikan waktu salat. Kalau di dalam salat berat. Siapa yang bisa khusyuk dengan semuanya? Ya. Qala Allah Subhanahu wa taala wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum, yang salatnya bagaimana? An salatihim sahun, yang lalai di waktu salatnya. Di waktu salat. Ya, itu dimentakhirkan. Subuh jam 8. Lalai itu. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Itu orang-orang yang yura'un, kepengen dilihat senang. Ya. Senang dengan tadi riya. Kalau disebut orang, diceritakan orang, viral, senang dia. Ya. Wa yamna'un al-ma'un, dan mencegah al-ma'un itu hajatnya orang, barang-barang yang ada di rumah dipinjam orang, itu namanya ma'un itu tadi. Ada orang tetangga pinjam sapu dong, pinjam apa? Oh enggak mau. Nah, itu termasuk yang celaka juga. Cuma sapu apa beratnya, ya? Sapu. Atau piring atau apa? Itu semua al-ma'un namanya. Al-wail, maksudnya wail adalah syiddatul adab. Wail di situ adalah adab yang pedih. Wa qila wadin fi jahannam. Tapi ada juga yang mengatakan arti wadin fi jahannam. Arti lembah yang ada di dalam jahanam. Jadi jahanam ada lembah lagi khusus, itu namanya wail. Lau suyirat fihi jibalud dunya ladabat min syiddati harrihi. Ya. Kalau seandainya gunung yang ada di dunia di suyirat dimasukkan ke dalam, ya, ke dalam wail tadi, lembah yang ada di jahanam, ladabat min syiddati harrihi, niscaya dia akan leleh karena panasnya api itu. Menakutkan. Untuk siapa itu? Lil musallin. Untuk orang yang sholat, tapi yang tadi meremehkan waktu sholatnya. Atau sholatnya ambil paket yang mana nih? Paket sehari 2 aja ada. Maghrib saya nggak pernah ketinggalan. Maghrib sampai subuh misalnya begitu. Ada lumayan 2, ya. Atau tadi yang tidak meninggalkan sholat sebagian atau satu, nggak ada bedanya. Ya, saya sholat tapi yang bagian subuh berat, ya, sampai dia tidak sholat sama sekali. Nah, ini bukan wail lagi ini sudah, ya. Bukan wail itu. Wail ini untuk yang sholat tapi dia meremehkan waktunya sholatnya. Wa amma tarikuha, adapun yang meninggalkan sholat, fahuwa mamqutun, maka orang tersebut adalah orang yang dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, mamqut, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia duduk di bawah pohon, pohon melaknatnya. Ya. Kalau dia berjalan di atas air, menyeberang laut, di lautan, lautan pun melaknatnya. Ya. Artinya dia mendapatkan laknat di mana-mana kalau orang yang tidak sholat. Alangkah banyaknya saudara-saudara kita yang belum sholat. Ya. Dan itu dianggap biasa-biasa saja. Ya. Wa ala ghairil Islam yamut. Dan ditakutkan nanti matinya bukan dalam keadaan Islam. Atau artinya bagaimana? Dia dianggap Islam, tapi dia sudah keluar dari Islam. Ya, orang yang tidak sholat, nggak main-main, ya, tidak boleh main-main. Ya. Makanya kalau di dalam rumah sudah sholat semuanya, alhamdulillah. Kalau ada pendatang yang nggak sholat, pendatang, tamu maksudnya, tamu ke rumah kita, nggak sholat, jelas-jelas disuruh, ayo sholat. Ya, masih nggak mau sholat juga, nggak bisa, nggak boleh dihormatin itu. Ya, dibikinin kopi, nggak sholat. Orang nggak sholat. Kalau orang kafir sekali masih boleh. Non Muslim datang kita kasih hidangan, boleh. Orang nggak sholat, kita suruh sholat, nggak mau sholat, masih dikasih bubur ayam. Lebih baik ngasih makan kucing, kambing itu, ya kesian mau dipotong dia, kasih bubur ayam, ya boleh. Karena dimasuk hayawan ghairu muhtaram, nggak main-main dengan sholat itu. Ya. Fa in kana jahidan liwujubiha. Kalau sampai jahid artinya mengingkari kewajibannya, mengkufuri enggak wajib salat, ya, yang penting ingat sama Allah. Ada itu aliran yang begitu, ya, aliran yang aneh-aneh, ya. Jahidan liwujubiha fahuwa kafirun bil ijma', maka dia hukumnya kafir menurut ijma' para ulama. Sepakat para ulama, tidak ada yang mengatakan orang tadi tidak kafir kalau mengatakan bahwa sholat tadi tidak wajib, atau yang wajib cuma 2, atau yang wajib tidak sesuai, misalnya gitu, dengan 5 waktu tadi, maka dia hukumnya kafir. Wa in kana wa in tarakaha kaslan. Nah, ini yang banyak. Enggak sampai, enggak, saya memang sholat enggak wajib. Wajib. Kenapa nggak sholat? Ya belum kayaknya. Ya. Belum mood. Mood ini mati mood. Kenapa? Ya gimana? Doain aja deh. Doain apa? Nah? Mau doain apa? Kok malas, jelas-jelas dia bisa sholat kok, bilang. Saya kenapa nggak sholat? Doain aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Fahuwa kafirun inda katsir minal ulama. Jadi orang yang meninggalkan karena malas sholat itu, maka dia juga sebagian ulama, banyak para ulama mengatakan hukumnya juga kafir. Kalian tahu? Ya. Tetapi fasikun inda akharin, tapi tidak disepakati dengan seperti orang yang mengatakan enggak wajib. Ya. Tapi juga sebagian lagi mengatakan fasik. Dia melakukan dosa besar, namanya fasik. Ya. Wa yajibu qatluhu haddan wa damuhu muhaddar. Ya. Maka diwajibkan untuk dihukum. Hukumnya hukum apa? Hukum mati. Haddan. Haddan itu perintah Allah. Ya. Artinya orang mengatakan, ayo sholat. Coba ini bayangkan, ada orang, oh enggak sholat kenapa? Enggak, saya malas sholat. Ya, saya sudah sholat gini-gini aja. Oh, kamu maunya enggak kayak gini? Mau jadi apa? Kaki 4 pakai tanduk atau gimana maksudnya? Hah? Saya sholat begini-begini aja. Ya. Kemudian kalau dalam hukum Islam
ini orang tadi dihukum, dieksekusi, dibunuh orang ini kalau nggak sholat. Ya, wah ini keras berarti. Ini apa namanya? Hah? Radikal ini berarti, pelajaran ini radikal. Semua kitab sama seperti ini hukumnya. Ini bukan kitab radikal, tapi lihat nih hikmahnya. Bagaimana? Kira-kira kalau ada orang dibilang kamu kalau nggak sholat mau dibunuh, dipenjara, disuruh tobat, kemudian dibunuh. Sholat nggak kira-kira? Nah, jangankan dibunuh. Ayo yang nggak sholat jalan-jalan ke safari yuk. Ya, nanti pas di tempat macan turun. Sholat nggak kira? Sholat ya, sholat. Kan tujuannya bukan bunuhnya, perhatikan baik-baik ya. Ya, bukan karena dia dieksekusinya bukan, tapi dia dipaksa untuk sholat. Ya, makanya nggak ada sekali lagi orang bilang anak saya yang satu ini nggak bakat agama, nggak bakat agama, nggak bakat sholat, nggak bakat bayar utang, ya, nggak bakat jujur. Begitu kan? Kalau nggak bakat agama gimana? Jadi pasti dia akan sholat, dia sholat. Itu harapannya. Dihukum dengan hukum yang keras tadi. Kan dia kalau dibilang mau dibunuh, pasti dia akan sholat. Ya, itu masalah sholat kebebasan aja. Gitu. Ya, yang mau sholat, yang enggak. Jadilah seperti sekarang, banyak orang nggak sholat. Kan begitu. Ya. Jadi orang yang nggak sholat dulu Mekah Madinah itu kalau waktunya sholat orang suruh sholat semua, masya Allah. Sekarang berubah, pindah, ya. Saya kira berhenti jadi Wahabi mau jadi Aswaja, jadi liberal tapi, ya. Jadi orang mau sholat, yang mau sholat, yang nggak sholat. Akhirnya banyak nggak sholat, banyak yang nggak sholat. Maka jika dia tetap saya nggak mau sholat, dibunuh, ya bunuh aja. Misalnya begitu, hukum aja. Begitu. Tapi bukan orang yang bunuh, pemerintah di sini ya. Pemerintah supaya dia sholat. Kenapa? Dia kalau meninggalkan satu sholat, dia punya dosa udah besar sekali. Kalau dibiarkan sampai 2 kali sholat, berapa dosanya? Bagaimana kalau 3 kali sholat? Bagaimana kalau 40 tahun nggak sholat? Bagaimana cara membalasnya? Bagaimana dia akan mengqadha salat yang sebegitu besar tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmah juga, rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Maka darah orang tadi sudah tidak dianggap apa-apa seperti darahnya nyamuk gitu. Itu seperti itu. Artinya dia tidak terhormat lagi, ya. Fala dia ta'ala man qatalahu, tidak ada dia. Karena dia itu kalau ada orang membunuh orang lain itu kena dia. Ya. Tapi untuk orang yang tidak sholat itu sampai dianggap sudah nggak ada artinya apa-apa. Kalau kambing orang kita sembelih maka kita wajib mengganti. Kan begitu. Ya, masih lebih berharga kambing. Ya. Daripada orang yang tidak sholat tadi. Wala kafarah wala qisas, nggak ada kafarah, nggak ada qisas. Wa yusalla alaih. Tapi tetap disolatkan. Paham itu? Ya, sudah. Misalnya ini, tapi kan mustahil ya. Sekali lagi, ini mustahil ada orang bilang kalau kamu nggak sholat mau dieksekusi, pasti sholat ya. Ya, pasti sholat. Tapi ini kalau, ya, kalau tadi dikatakan kalau kamu nggak sholat mau dieksekusi, kemudian dia bilang iya nggak apa-apa eksekusi aja, maka dia dieksekusi, kemudian bagaimana? Dikuburkan nggak? Kuburkan, disolatkan, solatkan. Yusalla alaih. Ya, tetap disolatkan karena tidak menjaga dengan dia kafir. Karena meninggalkannya karena kaslan karena malas. Begitu. Ya. Tapi ada tapinya. Nanti dibahas para ulama. Untuk tokoh orang yang menjadi panutan dianjurkan untuk tidak menyolati orang yang tidak sholat. Begitu, ya. Jadi kalau kita misalnya di kampung ada tokoh-tokoh, ada orang panutan ini yang mati, orang-orang jelas-jelas nggak sholat, ya sholatin aja sendiri, jangan panggil. Jadi ustadz-ustadz yang sudah
ditokohkan. Karena apa? Nanti orang akan mengatakan, tuh, akhirnya disolatin juga kan. Allah dapat pengampunan. Ya, tapi ini tidak ada efek jerahnya. Ya, tidak diperbolehkan. Tadi tidak dianjurkan orang menyolati orang yang terpandang maksudnya ya. Tapi kalau kita semua wajib, kecuali orang nggak ada yang mau. Semua sekampung bilang, saya nggak mau, dia nggak sholat. Wajib, walaupun dia tokoh sekalipun, wajib menyolati untuk menggugurkan kewajiban. Jadi, itu maksudnya. Paham ya? Ngerti ya? Ini karena hukum fikih, nanti nggak paham, ngomongnya lain lagi tadi. Ya. Oh nggak pakai disolatin, nggak langsung pendem aja. Oh nggak boleh. Ya, kalau dia tetap disolatin. Dia hukumnya kalau nggak disepakati kafirnya. Ada khilaf di situ. Ya. Wa yudfan ma'al muslimin, dikuburkan di mana? Orang-orang muslim. Ya, tapi dalam kitab Bughyah Mustarsyidin. Orang yang menampakkan kefasikannya terang-terang. Dia fasik. Nampak depan orang. Minum khamr depan orang. Enggak sholat, ngomong sama orang. Saya enggak sholat, kenapa? Dia menampakkan. Begitu. Saya lebih senang sama orang kafir daripada orang Islam. Misal begitu. Na'udzubillah. Dia mutajahir dengan fisiknya. Maka sebaiknya untuk tidak dikuburkan di penguburan orang Islam. Itu. Ya. Dikuburkan di mana? Namanya diberikan kuburan khusus, Maqbaratul Fussak. Ya, kuburan orang-orang fasik khusus. Komunitasnya kumpul lagi di situ, khusus. Ya. Tapi kalau dia sembunyi-sembunyi, diam begitu, itu wajib disolatkan, wajib ya dikuburkan teman orang muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jiharon." Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, secara sengaja, faqad kafara jiharon, maka dia benar-benar telah kafir. Ya, sengaja meninggalkan, maka faqad kafara jiharon. Wa huwa min ahlil ghai. Ini orang yang meninggalkan sholat tadi masuk sebagai penghuninya neraka ghai. Ya, wa huwa wadin fi asfali jahannam. Neraka ghai itu adalah wadin, lembah, di tempatnya di mana? Di tempat di neraka yang paling dalam, di jahannam yang paling dalam. Ta'awwada jahannam min harrihi. Ya. Panasnya ghai tadi sampai neraka jahannam meminta perlindungan kepada Allah dari panasnya. Ya, jahannam panas, tapi di situ ada lagi ghai. Di mana disediakan untuk siapa? Untuk orang yang tidak sholat. Nggak main-main ya. Kalau kita sayang cinta kepada anak-anak kita paksa, kita ajarkan sholat, kita ya jelaskan, ajak, dirangkul pelan-pelan, ya dirawat. Hukumnya tadi memang keras seperti itu, tapi kita mendakwai orang, ya nggak bisa keras-keras, ya nggak boleh, nggak sholat, awas, gosong kamu ya. Kita tetap bilang sholat, kenapa nggak sholat? Sholat hukumnya wajib, sholat itu kalau ditinggalkan sekali, itu harus dibayar. Bagaimana kalau sampai 5 tahun, 2 tahun, gimana? Gitu. Tapi tetap pintu tobat itu terbuka buat semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nggak tahu akhirnya bagaimana orang kan nggak tahu. Ya, tapi ini bicara tentang hukum, orang yang meninggalkan sholat. Tapi kewajiban kita untuk mengajak, kita ajak selagi ya akal masih ada, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengajak. Ayo sholat Pak, ayo. Saya udah tua, justru tua sholat, ya, gitu. Ayo, kita ajak itu orang supaya tetap. Kita punya teman di kantor, kita jalan ketemu naik taksi, mungkin di samping kita ajak, Bapak sholat Pak, ngomong, ya, naik apa ketemu teman baru, ya, harus begitu. Ada orang datang ke rumah minta diruqyah. Tapi yang udah sholat belum? Enggak sholat. Nah, ini masalahnya. Ya, kalau sholat nanti sembuh semua. Ya, ta'awada tadi ya. Ja'alahu Allahu sakanan li tarikis shalah. Tadi
Jahannam ghai yang panas itu Allah ciptakan untuk orang yang meninggalkan salat. Qala Allah Ta'ala wa sudah sampai situ dulu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Kita punya keturunan anak, jadi anak-anak yang tetap salat. Kita punya cucu, cucu kita juga salat. Kita punya tetangga, kita punya orang kita cintai siapapun, ya, jadikanlah orang-orang yang mendirikan salat, karena itu kunci kita, ya, kunci kebaikan seseorang jika dia melaksanakan salat. Salat dengan tepat pada waktunya, dengan pembahasan para ulama fikih. Nah, kalau mundur dikit karena sebab dan sebagainya, juga itu diperbolehkan. Kemudian di tempat di waktu-waktu yang panas, seperti zuhur, itu boleh mundur sedikit, itu nggak ada masalah. Para fuqaha sudah membahas tentang itu, tapi meremehkan, menggampangkan sholat, ini tadi yang diancam yang luar biasa. Karena kemungkinannya cuma dua, ditinggalkan, dia meyakini tidak wajib, maka kafir sepakat. Ya, kalau dia meninggalkan karena malas, sebagian ulama menganggap dia kafir, sebagian lagi mengatakan fasik, dan dua-duanya tidak baik. Ya, wallahu a'lam bishawab.